Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Indah Dwi Jayanti dan kedua rekan saya Ibu Yani dan Risya Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 mengenai fungsi audit internal dan piagam audit internal. Fungsi dari audit internal. Fungsi audit internal yang kredibel. Ini berarti bahwa fungsi audit internal harus menjatuhkan hampir semua hal lain dan membantu menyelesaikan masalah. Piagam audit internal. Piagam internal yaitu otoritas keseluruhan untuk fungsi audit internal dan memberikan justifikasi untuk meluncurkan dan melakukan audit internal di beberapa area operasi perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan piagam audit internal adalah untuk menegaskan visi misi, fungsi, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi, peran, wewenang, dan tanggung jawab, ketidakberpihakan, dan kode etik SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya audit internal membutuhkan berbagai keterampilan yang saling berkaitan dan bidang-bidang pengetahuan yang tidak biasanya digambarkan sebagai satu rangkaian langkah tindakan yang berurutan, tetapi mencakup banyak kegiatan yang saling terkait. Audit harus dimulai sebagai elemen yang dijadwalkan dalam proses perencanaan tahunan dan penilaian resiko audit internal melalui permintaan khusus manajemen atau komite audit atau sebagai tanggapan atas kejadian yang tidak direncanakan, seperti penemuan penipuan, peraturan baru, atau kejadian ekonomi yang tidak terduga. Selanjutnya, penerapan justifikasi untuk memulai dan meluncurkan audit internal adalah: yang pertama, reorganisasi perusahaan termasuk peristiwa ancaman fisik atau hukum. Yang kedua, permohonan resmi komite audit. Yang ketiga, permintaan untuk menjadwalkan audit oleh manajemen senior atau auditor eksternal. Yang keempat, kebutuhan untuk audit tindak lanjut berdasarkan hasil audit sebelumnya. Yang kelima, audit khusus dilakukan atas permintaan manajemen lokal atau unit. Yang terakhir, area auditable lainnya yang teridentifikasi di dalam audit, tetapi tidak dalam rencana audit internal tahunan yang disetujui dan teratur. Komponen penting piagam audit intern. Pendahuluan. Menjelaskan keseluruhan peran dan profesionalisme kegiatan audit intern. Kewenangan. Mengatur hak akses penuh audit intern terhadap catatan, aset fisik, dan personil, termasuk pernyataan tanggung jawab dalam hal keamanan dan kerahasiaannya. Struktur organisasi dan pelaporan. Menjelaskan struktur pelaporan dan tanggung jawab fungsional audit intern. Independensi dan objektivitas. Menjelaskan pentingnya kedua hal tersebut dan cara menjaganya. Tanggung jawab. Memaparkan bidang tanggung jawab utama audit intern saat ini, seperti menentukan lingkungan penilaian, membuat dan meminta persetujuan rencana audit, melaksanakan penilaian, mengomunikasikan hasil, membuat laporan tertulis, dan memantau tindak lanjut manajemen. Peningkatan dan penjaminan kualitas. Menjelaskan ekspektasi dalam penjagaan, evaluasi dan komunikasi hasil dari program kualitas yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit intern. Tanda tangan menunjukkan kesepakatan antara pimpinan unit audit intern, perwakilan organ pengawas, dan pihak yang berhak menerima laporan pimpinan unit audit intern. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.